Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pelajaran 6 masa dewasa Nabi Muhammad SAW sampai pada pembahasan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tahu apa saja kepribadian Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat terpuji yang utama, yaitu siddiq artinya berkata benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas dan bijaksana. Oleh masyarakat Arab, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin diberikan karena perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW senantiasa dapat dipercaya. Arti Al-Amin adalah dapat dipercaya. Sepanjang hayatnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Jadi selama hidup Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Itu mengajarkan kita agar tidak boleh berbohong. Walaupun Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan tinggi dan dihormati oleh masyarakat Makkah, beliau tidak sombong. Terbukti dalam kehidupan sehari-hari beliau bergaul dengan siapa saja. Jadi beliau berteman dengan siapa saja, tidak membedakan kaya atau miskin, keturunan bangsawan, raja-raja atau masyarakat biasa. Bahkan terhadap budak-budak atau hamba sahaya pun beliau tidak membeda-bedakan. Agama Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus saling tolong-menolong. Jadi kepada siapapun kita harus tetap saling menolong. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelang usia 25 tahun, kisahnya di kota Mekah ada seorang wanita yang terkenal sebagai pedagang kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid yang pernah memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Khadijah sangat tertarik setelah melihat tanggung jawab, kejujuran, dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisarah, orang yang ia percaya, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW, keberhasilannya dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Mendengar dan menyaksikan akhlak Nabi Muhammad SAW itu, Khadijah binti Khuwailid semakin tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Khadijah binti Khuwailid berniat untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah pun menyampaikan isi hatinya itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara sahabat karibnya yang bernama Nafisa binti Munia. Nah, setelah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Abu Thalib dari pihak Nabi Muhammad SAW dan Amir al-Asad dari pihak Khadijah, maka dilangsungkanlah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Dengan wali nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amir al-Asad dengan mas kawin berupa 20 ekor unta. Ketika itu Nabi Muhammad SAW telah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Rumah tangga Rasulullah SAW menjadi suri teladan bagi rumah tangga kaum muslimin. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW mempunyai 6 orang anak yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang anak perempuan.
yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Qasim dan Abdullah meninggal ketika keduanya masih kanak-kanak. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Zaid adalah seorang budak Khadijah yang telah dimerdekakan. Baik solih-solihah, demikian yang dapat Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.